Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainnah, NIM 17640411025. Saya adalah anggota kelompok dari kelompok 11. Di sini saya akan memaparkan mengenai bedah buku individu saya dalam aspek ekonomi yang berjudul Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia, yang ditulis oleh Prof. Dr. Sri Adiningsi SE MSc. Pada desain sampul buku tersebut menggunakan latar belakang berwarna kuning. Untuk cover buku, menurut saya sudah tepat karena terdapat gambar handphone dan orang yang sedang bawa troli untuk belanja, yang memiliki makna bahwasanya masyarakat dari zaman ke zaman semakin canggih dalam hal belanja karena cukup melalui aplikasi. Adapun font pada buku tersebut sudah sesuai dengan pembahasan, di mana menggunakan dua warna, yakni warna biru dan warna hitam. Mengenai layout buku, hanya menggunakan satu kolom teks, namun terdapat beberapa gambar yang dicantumkan sebagai penjelas. Ukuran buku dari buku tersebut adalah 15 x 23 cm dengan jumlah halaman sebanyak 226 halaman. Jenis kertas yang digunakan adalah book cover karena memiliki warna kekuningan, ringan dan tipis. Adapun substansi isi dari buku tersebut, nilai ketuhanan terdapat pada halaman 112 paragraf kedua. Adapun nilai edukatif pada buku tersebut terdapat pada halaman 11 paragraf pertama. Untuk nilai praktis pada buku ini terdapat pada halaman 18 paragraf pertama dan halaman 58 paragraf pertama. Nilai teoritis pada buku tersebut terdapat pada halaman 31 paragraf pertama dan halaman 113 paragraf pertama. Untuk nilai filsafat dari buku tersebut terdapat pada halaman 135 paragraf pertama. Dan nilai kemanusiaan yang terdapat pada buku tersebut terdapat pada halaman 27 paragraf pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawasia akan mempresentasikan hasil bedah buku saya yang berjudul Sosiologi Perubahan Sosial, Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Kolonial. Yang pertama yaitu tentang tampilan. Desain sampul yang sederhana dengan cover warna putih dengan gambar yang sesuai dengan judul buku. Layout buku berwarna hitam putih dan terdapat sebuah bagan atau tabel yang berfungsi sebagai penunjang materi. Ukuran buku tersebut 23 cm dengan jumlah 480 halaman. Jenis kertas yang digunakan pada sampul yaitu art karton, dan untuk isi buku digunakan kertas buram. Isi buku, redaksi tata bahasa, gaya penulisan, isi buku, isi yang menarik untuk dibaca dan kurang menarik, efektivitas, efisiensi, dan ekonomis penggunaan kata, terus kalimat yang mudah dipahami atau sulit dipahami, substansi isi, topik-topik dari subjek ilmu sosial. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam IPS yaitu nilai ketuhanan yang terdapat pada halaman 303, nilai efek edukatif pada halaman 4, nilai praktis pada halaman 234, nilai filsafat, nilai kemanusiaan, pengembangan kompetensi calon guru IPS yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial. Kontribusi buku terhadap bentuk-bentuk materi pembelajaran IPS. Konsep dasar dari buku ini yaitu merangkum berbagai kajian mengenai perubahan sosial semenjak awal pertumbuhan dan perkembangan sosiologi hingga kepemikiran masa kini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Afifah Solotang. Berikut saya akan mempresentasikan hasil bedah buku umum geografi permukiman. Pertama, desain sampul buku. Terdapat gambar cover depan, logo dan nama penerbit, judul buku, dan gambar yang mewakili isi buku. Selanjutnya, gambar cover belakang. Terdapat sinopsis isi buku, foto profil penulis, profil biodata penulis, dan barcode dan nomor ISBN. Selanjutnya, layar buku. Layar buku, penataan dan pemetaan isi buku ini cukup baik sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, ukuran buku 27 cm dikali 21,8 cm. Jumlah halaman 104 halaman termasuk sampul dengan ketebalan 1,7 cm. Jenis kertas AVS berwarna putih. Selanjutnya, isi buku. Terdapat redaksional atau tata bahasa dengan terdapat istilah ilmu geografi. Selanjutnya, gaya penulisan, eksposisi, dan deskripsi. Selanjutnya, menarik dibaca karena menguraikan secara luas isi buku. Selanjutnya, kurang menarik dibaca karena ukuran yang kurang memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Selanjutnya, substansial isinya. Pertama, nilai-nilai yang dikembangkan dalam IPS. A. Nilai ketuhanan. B. Nilai edukatif. C. Nilai praktis. D. Nilai teoritis. E. Nilai filsafat. Dan F. Nilai kemanusiaan. Kedua, pengembangan kompetensi calon guru IPS. A. Pengembangan profesional. B. Pengembangan pedagogik. C. Pengembangan kompetensi kepribadian. D. Kompetensi sosial. Selanjutnya, kontribusi buku terhadap pembelajaran IPS. A. Konsep dasar. B. Topik-topik dari subjek ilmu sosial. C. Tema-tema dari berbagai lingkungan dan masyarakat. D. Problem-problem sosial. E. Isu kontemporer. F. General idea. G. Isu kontroversial. Kelebihan buku, cover yang mencakup pembahasan dan bahasa yang digunakan mudah dipahami, keterbatasan buku, ukuran buku yang kurang memudahkan untuk dibawa kemana-mana, dan belum terdapat footnote untuk istilah sosial geografi. Selanjutnya, manfaat sebagai calon guru yaitu kognitif, memberikan pengetahuan mengenai analisis dan identifikasi. Selanjutnya, afektif, mampu menjadi teladan bagi peserta didiknya. Selanjutnya, psikomotorik, guru dituntut memiliki keterampilan yang besar dan semangat pendidik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairil, NIM 1764041014. Hari ini saya akan menjelaskan bedah buku saya yang berjudul Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908 sampai 1945. Yang pertama itu bahasa adalah tampilan. Pertama, satu, tampilan buku. Desain buku menggunakan latar belakang hijau tua yang memiliki tulisan berwarna orange dan kuning. Kemudian cover buku. Cover depan terdapat nama penulis, judul buku, dan pada cover belakang kita dapat sinopsis, barcode ISBN. Namun di buku ini pada covernya tidak menuliskan nama dan kontak penerbit. Layout buku menggunakan satu kolom dengan orientasi portrait dan ada beberapa tabel yang berhubungan dengan buku. Kemudian ukuran buku. Ukuran buku ini memiliki ukuran 14,8 dikali 21 cm dengan ketebalan 171 halaman. Kemudian jenis kertas menggunakan art karton pada cover dan pada lembarannya menggunakan HVS. Kemudian lanjut ke isi redaksional atau tata bahasa. Tata bahasa sudah sangat baik, namun ada beberapa kata yang sulit dipahami seperti pada halaman 5, 6, 28, 47, 53, dan 59. Gaya penulisan menggunakan gaya penulisan deskriptif. Kemudian membosankan atau tidak membosankan. Tidak membosankan karena buku ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami tetapi tidak mencantumkan gambar-gambar sehingga bisa memungkinkan pembaca bosan. Kemudian 4, efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Kemudian bagian isi, mudah dan sulit dipahami. Menurut kami bagian ini tergantung dari pembaca itu sendiri. Kemudian ke substansi isi. Substansi isi ada nilai-nilai yang dikembangkan dalam IPS. Contoh 1, nilai ketuhanan pada halaman 45, nilai praktis pada halaman 57 paragraf 1, nilai teoritis pada halaman 57 paragraf 2, nilai kemanusiaan pada halaman 27 paragraf 2, dan nilai edukatif pada halaman 28 paragraf 3. Berkaitan dengan pengembangan buku pengembangan ada satu, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Kontribusi buku terhadap bentuk-bentuk materi IPS.
Itu satu konsep dasar. Ini adalah menganalisis konsep dasar pada buku ini menganalisis tentang pergerakan nasional. Contoh pada halaman 3. Kemudian topik-topik dari subjek-subjek ilmu-ilmu sosial yaitu aspek sosiologi pada halaman 28, aspek sejarah di keseluruhan buku ini karena buku ini merupakan buku sejarah. Kemudian aspek ekonomi pada halaman 11, aspek geografi pada halaman 118. Tema dari berbagai lingkungan dan masyarakat terdapat pada halaman 28, 45, dan 57. Kemudian problem sosial pada halaman 28. Kemudian general idea berkaitan dengan sejarah pergerakan nasional. Kontroversial isu ada pada halaman 140. Kelebihan dan keterbatasan buku. Kelebihan buku ini yaitu mudah dipahami, memiliki ketebalan yang pas, mudah dibawa, dan jenis kertas digunakan ringan. Kemudian kekurangan buku ini tidak diperuntukkan untuk semua kalangan. Kemudian buku ini kurang variatif karena kurang memiliki gambar-gambar yang tercantum di dalam. Kemudian manfaat ada 3, itu manfaat kognitif, afektif, dan psikomotorik. Terima kasih. Di materi buku sudah cukup sesuai dengan kompetensi dasar pada bab 1 yaitu perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Bab 2, menurut kami isi materi buku sudah cukup sesuai dengan kompetensi dasar. Bab 2 yaitu sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Pada bab 3, menurut kami isi materi buku sudah cukup sesuai dengan kompetensi dasar pada bab 3 yaitu sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Yang kedua, gambarkan kesesuaian materi buku guru atau siswa dilihat dari tujuan pembelajaran. Bab 1, menganalisis berbagai pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 hingga 1965. Yang kedua, mengaitkan peristiwa pergolakan daerah yang terjadi di masa Indonesia antara tahun 1948 hingga 1965 dengan potensi ancaman disintegrasi pada masa sekarang. Yang ketiga, mengambil hikmah dari berbagai ancaman disintegrasi bangsa yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya yang terjadi pada tahun 1948 hingga 1965. 3. Gambarkan kesesuaian materi pelajaran dalam buku dilihat dari indikator saran perbaikan untuk kesempurnaan Anda. Pada bab 1 kompetensi dasar 3.1 indikator 3.1.1 materi isi buku pada halaman 2, 2 dan 3. Kesesuaian menurut kami isi materi sudah sesuai dengan indikator 3.1.1. Indikator 3.1.2 materi isi buku terdapat pada halaman 8 sampai halaman 22. Kesesuaian menurut kami isi materi buku sudah sesuai dengan indikator 3.3.2. Indikator 3.1.3 menganalisis berbagai ancaman integrasi bangsa. Materi isi buku terdapat pada halaman 22 sampai halaman 25, poin nomor 2 poin A sampai C. Kesesuaian menurut kami isi materi sudah sesuai dengan buku dan indikator 3.1.3. Kompetensi dasar 4.1 indikator 4.1.1 materi isi buku terdapat pada halaman 26. Kesesuaian menurut kami isi materi
buku sudah sesuai dengan indikator 4.1.1. Indikator 4.1.2 pada materi isi buku terdapat pada halaman 11. Kesesuaian menurut kami materi buku sudah sesuai dengan indikator 4.1.2. Indikator 4.1.3 materi isi buku terdapat pada halaman 23. Menurut kami isi materi buku tersebut sudah sesuai dengan indikator 4.1.3. Pada bab 2 mengevaluasi pada bab 2 kompetisi dasar 3.3. Indikator 3.3.1 materi isi buku terdapat pada halaman 52 sampai halaman 64 subbab sistem pemerintahan. Kesesuaian menurut kami isi materi sudah sesuai dengan indikator 3.3.1. Indikator 3.3.2 materi isi buku terdapat pada halaman 52 sampai halaman 64 subsistem pemerintahan. Kesesuaian menurut kami sudah sesuai dengan materi, tapi hanya kekurangan dalam tidak adanya imbauan untuk menyuruh pengembangan tugas dengan cara presentasi. Kompetensi dasar 4.3, indikator 4.3.1 mereka materi isi buku terdapat pada halaman 52 sampai halaman 75. Kesesuaian menurut kami materi buku sudah sesuai. Pada bab 3 kompetisi dasar 3.4 indikator 3.4.1 terdapat materi isi buku terdapat pada halaman 77, 83, 90, 84, 94. Kesesuaian sudah sesuai dengan indikator 34.1. Indikator 34.2 menjelaskan hasil identifikasi materi isi buku terdapat pada halaman 89. Kesesuaian sudah sesuai dengan indikator. Indikator 3.4.3 materi isi buku terdapat pada halaman 90. Kesesuaian materi sudah sesuai dengan indikator. Indikator 3.4.4 materi isi buku terdapat pada halaman 87. Kesesuaian menurut kami isi buku sudah sesuai dengan indikator. Kompetisi dasar 4.4 indikator 4.4.1 materi isi buku pada halaman 88 sudah sesuai dengan indikator 4.4.1. Indikator 4.4.2 materi terdapat pada halaman 98 dan sudah sesuai dengan indikator 4.4.2. Gambarkan kesesuaian media alat bantu pembelajaran IPS yang digunakan, apakah sudah sesuai atau bagaimana tanggapan dan saran atas seharusnya. Pada bab 1 itu sudah sesuai, dapat dilihat dari di PPT kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Afifah Solotang. Saya akan melanjutkan bagian selanjutnya, yaitu kelima, kesesuaian strategi atau metode pembelajaran yang digunakan, yaitu menurut kami sudah cukup sesuai, namun akan lebih menarik lagi jika ditambahkan metode tanya jawab. Pada bagian 6, kesesuaian LKPD dengan materi yang ada dalam buku sejarah kurikulum 13. Menurut kami sudah cukup sesuai, tetapi masih ada 2 sub materi yang belum terdapat LKPD pada bab 1. Selanjutnya, kesesuaian bentuk atau jenis evaluasi hasil pelajaran. Pada buku ini terdapat pretest dan posttest. Pada bagian 8 mengenai gambaran kesesuaian atau keterkaitan materi buku guru atau siswa K13 dilihat dari aspek minat siswa, pengalaman-pengalaman siswa yang akan dicapai, manfaat terhadap lingkungan, kehidupan sehari-hari siswa. Pada bab 1, minat siswa terdapat pada halaman 23, pengalaman-pengalaman terdapat pada halaman 31, dan manfaat terdapat pada halaman 33. Bab 2, minat siswa terdapat pada halaman 60, pengalaman terdapat pada halaman 64, manfaat terdapat pada halaman 69. Bab 3, minat siswa terdapat pada halaman 81, pengalaman terdapat pada halaman 102, manfaat terdapat pada halaman 86. Bagian 9 mengenai materi di dalam buku guru atau siswa dari kurikulum 2013 mapel IPS yang ada dengan perbandingan konsep sosiologi, ekonomi, geografi, dan sejarah. Mapel sosiologi terdapat pada halaman 10 paragraf keempat. Ekonomi terdapat pada halaman 25.a. Mapel IPS geografi terdapat pada halaman 6 paragraf pertama. Mapel IPS sejarah terdapat pada halaman 8.a paragraf pertama. Untuk bagian 10, berdasarkan matriks perbandingan tersebut, nomor 9 mengembangkan atau menambahkan materi yang dianggap penting untuk melengkapi materi kurikulum dengan memperhatikan persen dari materi sosiologi, ekonomi, geografi, dan sejarah.
aspek sosiologi terdapat pada halaman 10, paragraf kedua adalah penambahan materinya. Untuk aspek ekonomi, penambahan materinya terdapat pada halaman 39, paragraf pertama. Aspek geografi terdapat pada halaman 28.6. Aspek sejarah terdapat pada halaman 7.